Biogas adalah gas yang dihasilkan dari peruraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Dalam video kali ini, kami menggunakan bahan baku untuk membuat biogas dari limbah cair kelapa sawit atau POME. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri yang minyaknya memiliki banyak manfaat, seperti digunakan sebagai minyak goreng, makanan, dan kosmetik. Indonesia sendiri merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Sawit Indonesia telah mengalami peningkatan sebanyak 3 kali lipat dalam 25 tahun ini. Diperkirakan mencapai 30,5 juta ton atau 48% dari produksi global dan diprediksikan akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Terbukti pada tahun 2018, minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil sudah mencapai 40,5 juta ton. Namun, setiap ton minyak kelapa sawit yang diproduksi menghasilkan 2,5 ton limbah cair kelapa sawit atau POME, palm oil meal effluent. Limbah POME yang dihasilkan bisa mencapai 101,5 juta ton pada tahun 2018. Jumlah tersebut sangat banyak dan jika dilakukan dengan benar, maka dapat menghasilkan karbon dioksida dan metana. Oleh karena itu, POME dapat dimanfaatkan menjadi biogas melalui fermentasi secara anaerobik pada anaerobik digester. Keunggulan biogas dari POME atau limbah cair kelapa sawit. Adapun keuntungan atau keunggulan yang didapat dari penerapan teknologi biogas dari POME. Yang pertama, dengan memanfaatkan POME dari limbah cair kelapa sawit bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, dengan adanya POME bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh pemanasan global. Yang ketiga, sebagai sumber energi terbarukan. Artinya, dengan adanya POME bisa digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, kebutuhan bahan bakar rumah tangga, dan lain sebagainya. Syarat dan bahan baku biogas. Parameter yang sering digunakan untuk menentukan layak tidaknya bahan organik digunakan sebagai bahan pengisi digester adalah limbah karbon dan nitrogen. Bakteri metanogenik akan bekerja optimal pada nilai rasio sebesar 25-30. Limbah cair pabrik kelapa sawit atau POME mengandung protein, karbohidrat, dan glukosa yang memiliki senyawa karbon yang dapat diolah dengan bantuan bakteri untuk dapat menghasilkan biogas dengan kandungan utama metana dan karbon dioksida. Tentunya dalam pembuatan biogas dibutuhkan kotoran sapi sebagai bahan campurannya. Tentunya perbandingan yang digunakan dalam pembuatan biogas yaitu yang berupa POME dan juga kotoran sapi, di mana POME sebesar 90% dan juga kotoran sapi sebesar 10%. Adapun kenapa digunakan kotoran sapi sebagai bahan campuran biogas, tentunya kotoran sapi memiliki keunggulan. Yang pertama, karena kotoran sapi memiliki banyak kandungan selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin. Yang kedua, karena kotoran sapi mudah untuk didapatkan. Serta yang ketiga, karena adanya mikroba pembentuk metana secara alami yang terkandung dalam kotoran sapi. Biogas dari POME ini mengandung gas metana sebanyak 50-70%, karbon dioksida sebanyak 25-45%, dan gas lainnya. Limbah cair yang dihasilkan pada proses produksi kelapa sawit akan ditampung pada bak penampung, dan limbah tersebut akan menghasilkan gas metana, di mana gas metana tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan, sehingga gas metana akan diperangkap dalam suatu reaktor agar menghindari pencemaran lingkungan. Proses pretreatment yang meliputi netralisasi pH, pengadukan, dan resirkulasi. Sebelumnya, POME bersifat sangat asam sehingga dapat menyebabkan bakteri konsorium produksi biogas tidak dapat tumbuh secara optimal. POME awal masih terlalu panas akan menghambat pertumbuhan bakteri. Dengan proses pretreatment ini dilakukan penurunan temperatur berkisar 40-50 derajat Celcius. Pengadukan berfungsi untuk mendistribusikan seluruh larutan penyangga ke seluruh area digester dan menghambat pengendapan produk metabolisme berkonsentrasi tinggi yang dapat menghambat pembentukan bakteri metanogen.
Dengan demikian, proses pretreatment ini penting dilakukan untuk meningkatkan laju reaksi proses anaerobik dan pada akhirnya meningkatkan produksi biogas. Proses penguraian anaerobik. Nah, proses penguraian anaerobik itu dibagi menjadi 4. Yang nomor 1 adalah hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Secara singkatnya adalah hidrolisis merupakan pemecahan polimer rantai tidak larut seperti lemak, protein, dan karbohidrat menjadi rantai pendek oleh enzim dari bakteri itu sendiri. Nah, yang kedua merupakan asidogenesis, oksidasi anaerobik dengan memanfaatkan gula, terus asam lemak rantai panjang, dan asam amino sebagai substrat. Dan yang ketiga merupakan asetogenesis. Bakteri asetogenik akan memproduksi hidrogen dan mengkonversi asam lemak dan etanol menjadi asetat, karbon dioksida, dan hidrogen. Konversi lanjutan ini sangat penting perannya dalam keberhasilan produksi biogas, karena metanogen tidak bisa menggunakan asam lemak dan etanol secara langsung. Dan metanogenesis yang terakhir. Terdapat 2 rute utama, yaitu rute primer dan sekunder. Nah, rute primer adalah melakukan fermentasi produk utama menjadi metana dan karbon dioksida. Sedangkan rute sekunder menggunakan hidrogen untuk mengurangi CO2 dan menghasilkan CH4 dengan metanogen hidrogenofilik. Jangka waktu dan skala produksi. Berdasarkan penelitian Lutfi tahun 2012 menyatakan lama fermentasi yang menghasilkan gas metana tergantung dengan pencampuran pome dengan aktivator. Semakin sedikit pome dan semakin banyak aktivator, maka semakin cepat gas metana dihasilkan. Jangka waktu fermentasi adalah 40 hari agar mencapai gas metana maksimal. Kapasitas pengelolaan pome dalam skala pabrik. Apabila kapasitas pengelolaan limbah tandan segar sebesar 518.400 ton per tahun, produksi pome sebesar 414.720 ton per tahun, dan rasio limbah cair adalah 0,8 ton pome per ton tandan buah segar. Hasil pengukuran dan pembahasan diketahui bahwa dengan potensi pome tersebut diperoleh 1. Laju aliran pome 146.880 meter kubik per tahun. 2. Nilai bakar metana 21 megajoule per normal meter kubik. 3. Efisiensi gas engine sebesar 35%. Keempat, potensi kapasitas pembangkit listrik sebesar 4,5 megawatt. Dan kelima adalah potensi produksi listrik 42.336 kWh per tahun.